Baik, shalom Bapak Ibu yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan. Saya Halo Mbak. di sini semuanya hamba-hamba Tuhan yang rapi. Wah, luar biasa. Ini ada berapa orang di Pak Hendrik? Ada 20 ya? Ya, 20. Kalau Pak Hendrik kan bukan mahasiswa, sudah mahasiswa Sudah abadi ya. udah paket Ya, satu, udah dosen itu Pak. satu siap jadi doktor ya, dan juga beliau Pak Ketua kita ya, Iya ya Pak. Pak Raja Kukuh. Ya harus usahakan tahun depan sudah harus selesai doktornya Pak. Namanya. Iya Pak, Oke, makasih Pak. baik puji Tuhan. Kita siap kita mendukung. Tadi pertama memperkenalkan diri dulu, saya supaya saya didoakan, minimal didoakan kan gitu ya, sekalipun belum pernah bertemu. Tapi saya percaya satu saat pasti ketemu ya di Palangkaraya ya. Pasti Pak, pasti datang nanti. Ya, Iya, saya hanya tinggal ke Kalimantan Tengah yang belum. Kalimantan Barat sudah, Kalimantan Utara sudah, ya sudah. Apa namanya itu untuk Sulawesi ya, hampir sudah semuanya juga ya. Ya, tinggal ke Kalimantan Tengah untuk menunggu nanti undangannya ya Pak ya. baik Oke, Pak. Welcome Pak, welcome. baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau kelas seperti ini sering saya katakan ini kelas yang luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa? Yang bergabung di perkuliahan sistem extension atau kuliah profesional seperti ini adalah lebih ya, didominasi oleh hamba-hamba Tuhan dan juga yang sudah punya pengalaman ya di dalam satu pelayanan dan juga mengajar ya mengajar. Maka tidak perlu disampaikan yang sifatnya terlalu teoritis. Saya bisa berharap sebenarnya lebih banyak nanti akan diskusi ke depan. Tapi karena keterbatasan waktunya, ya diberikan hanya 2 hari. Saya kan 16 kali pertemuan dipres jadi 2 hari. Wah itu hebat luar biasa itu. Ya, ya mantap itu. Jadi tapi mengapa saya katakan luar biasa? Karena kita udah punya dasar yang kuat tentunya. Tinggal melengkapi, menambah ya. Ya, melengkapi dan memperkaya, berbagi satu sama lain ya. Jangan tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih pintar, semua kita sama di hadapan Tuhan ya. Ya, semua sama saling melengkapi. Ada yang ada pada saya, tidak ada pada Bapak Ibu, tapi ada pada Bapak Ibu, tapi tidak ada pada saya. Kita saling bisa ya melengkapi. Ya, melengkapi itu ya. Baik. Nah, jadi selalu ada moto dalam kehidupan saya itu adalah bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang ya efektif, yang produktif, inovatif, kreatif, ya sehingga kita berdampak baik di gereja kita lebih berdampak lagi, mungkin sudah berdampak lebih berdampak lagi. Dampak itu tentunya bukan hanya dilihat dari kuantitas, tapi adalah terutama adalah kualitasnya, ya kualitasnya. Maka moto itu harus dengan bermutu, berkarakter dan berkarya. Maksudnya apa itu? Bermutu itu berarti memiliki mutu akademik yang baik. Mutu akademik yang baik itu berarti pengetahuan Alkitab yang benar, baik, benar, dan memadai. Karena itulah ya alat kita, senjata kita ya untuk ya menyampaikan terang firman Tuhan. Tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain. Untuk berapologet dengan siapapun, tidak ada yang lain selain daripada firman yang kita pelajari. Ya, kita pelajari, kita pahami bersama-sama dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh belajar, memahami, mengerti apa yang dia pelajari, itu bukan dipelajari untuk orang lain. Ya, tetapi dipelajari untuk siapa? Adalah untuk dirinya sendiri dulu. Ya, ditujukan kepada dirinya sendiri. Ya, seringkali pengajar maupun pengkhotbah mempersiapkan bahan ajar dan mempersiapkan bahan khotbah itu yang ada di kepala kita siapa? Orang lain. Itu ya, orang lain ya. Ya, yang baik seharusnya adalah ketika kita belajar, sebelum mengajar, ketika mempersiapkan khotbah, itu ada pada siapa? Pada diri kita dulu. Ya, pada diri kita dulu, ya. Nah, baru setelah itu menjadi pengalaman dalam bagian kita ajarkan kepada orang lain. Nah,
Dan firman Tuhan itu artinya sudah mengubah kehidupan kita, maka dikatakan tadi berkarakter. Dan lebih tepatnya lagi berkarakter seperti Kristus. Adalah guru yang agung, pengajar yang agung. Nah, kalau kita sudah bermutu, berkarakter, percayalah kita pasti bisa berkarya dengan luar biasa. Saya sudah melihat cerita kesaksian dari hambanya Pak Hendrik Manurung. Aduh, luar biasa itu. Ya, jauh-jauh datang ke Kalimantan Utara sana. Ya, nah itu luar biasa. Padahal di Sumatera sana masih banyak orang yang bertobat. Masih banyak orang di Lapotua. Ya kan gitu ya. Ya, ya masih banyak mereka menyanyikan lagu-lagu Betaria Sonata. Ya, lagu-lagunya Nia Daniati, lagu-lagu sedih, lagu-lagu kehancuran hati. Nah, gitu kan. Nah, ya, tetapi itulah kehendak Tuhan ya. Ya, bukan maunya, kehendak Tuhan ternyata harus keluar dari sana ke tempat lain begitu ya. Itu puji Tuhan ya, itu luar suatu hal yang dahsyat yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini ya saya sudah sampaikan, saya akan mengajarkan tentang ya kalau istilah akademiknya itu mungkin kita sudah dengar dan pasti sudah tahu istilah itu adalah hamartologi dan soteriologi atau doktrin dosa dan keselamatan. Ya, dosa dan keselamatan. Sengaja saya buat judulnya supaya lebih menarik, membuat orang penasaran. Karena kadang-kala tidak setuju dengan topik itu, yaitu apa? Kalau dikatakan kerusakan total, ya kerusakan total dan keselamatan total. Nah, itu saya bisa share, sudah saya bisa share ya materinya Pak Hendrik ya, udah bisa ya. Oke, tadi kita pakai tertib proses perkuliahan ini. Saya paparkan dulu materi. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti saya akan berikan kesempatan. Lalu yang kedua diusahakan di mute dulu selama saya menyampaikan materi. Nah, lalu yang berikutnya berharap jangan dari awal sampai akhir ya tutup mata. Artinya kameranya nggak pernah dibuka, kan gitu ya. Sesekali boleh dibuka, kan itu. Itu penting sekali supaya kita melihat wajah-wajah yang diurapi Tuhan, ya. Wajah-wajah yang ganteng, wajah-wajah yang cakep-cakep ini ya. Baik, baik Bapak Ibu, ya. Saya akan share materi yang sudah saya persiapkan. Apakah udah muncul Bapak Ibu? Pak Henrik udah muncul? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, mungkin ada di luar mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Borneo Terang Firman yang bergabung pada malam hari ini. Karena mereka minta boleh nggak bergabung? Boleh. Sampaikan begitu, silakan. Berarti orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan ajaran, masa kita mau larang? Begitu ya Pak ya? Ya, jadi tidak masalah ya Pak Hendrik ya dan Pak Raja Kuku Ya Kiamang ya. Pak, ya Pak, baik aja Nggak Pak. ada yang bergabung ya. Baik, nah jadi di playernya, di brosurnya dibuat di sana kerusakan total dan keselamatan total. Kerusakan total ini maksudnya adalah berbicara tentang dosa ataupun hamartologi. Ya, jangan suka salah ya. Kadang-kala sudah Tuhan menekan harmatologi katanya. Kalau harmatologi sudah beda lagi itu ya, yaitu hamartologi dan soteriologi. Ya, soteriologi. Ada keselamatan total ya. Jadi dibuat di situ total ya. Mengapa demikian? Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, pandangan itu mengatakan sudah mengalami kerusakan total, baik hubungan maupun persekutuannya sudah mengalami kerusakan total. Apakah tetap ada hati yang baik? Hati yang baik ada yang mengatakan ada, tetapi ada yang mengatakan tidak ada lagi karena sudah dikuasai oleh dosa. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, ya, sebelum masuk ke materi lebih luas akan sampaikan dulu lebih dulu adalah seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin pengajar tentu selalu dilengkapi dengan buku-buku literatur. Ya, buku-buku literatur. Ini yang di belakang saya ini adalah buku pribadi saya. Ini saya ada di rumah, selalu berusaha untuk membeli buku. Lalu
Kalau saya mau ulang tahun itu istri saya nanya, "Mau hadiah apa?" katanya. Saya tidak minta emas, saya tidak minta motor, saya tidak minta yang lain, cincin tidak, tapi saya minta buku. Nah, gitu. Ya, buku, ya itu. Sehingga saya pilih sendiri ya buku-buku yang menunjang supaya mengapa katakan demikian? Ya, selama kita masih hidup tentu kita harus belajar. Kita masuk masuk dalam namanya UK, Universitas Kehidupan. Artinya tidak pernah berhenti belajar, maka dari mana dasar kita belajar? Alkitab dasar utama, betul itu ya, dengan pimpinan Roh Kudus, tapi kita butuhkan juga literatur. Di sini ada beberapa yang mewakili buku-buku literatur, mungkin juga Bapak Ibu sudah punya di antaranya, bahkan mungkin juga semuanya. Apa yang saya tuliskan di sini, yang saya cantumkan di sini adalah yang saya punya. Ya, tidak belum semuanya. Nah, kadang-kala orang dosen ditaruh banyak-banyaknya di situ, tapi dia sendiri nggak punya satupun gitu. Ya, pernah menguji skripsi mahasiswa, ya dibuat di situ 30 literatur bukunya. Lalu saya tanya, di antara 30 itu mana buku, berapa banyak buku yang kau miliki? Dikatakan tidak ada. Waduh, kalau tidak ada lalu dari mana kau tulis ini semuanya ini? Jangan itu ya, luar biasa. Ada yang mengatakan ada satu Pak, satu yang mana? Dia pilih-pilih, dilihat. Orang kalau sudah punya satu buku, pasti sering dibaca, dia senang, dia cinta. Maka dia katakan, di antara buku-buku literer itu, buku yang paling sering kamu pakai, judulnya apa, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, seharusnya tahu. Karena sering dibuka. Kalau tidak tahu, itu perlu dicurigai. Ya, itu hanya mengarang, itu hanya untuk menyenangkan telinga saja. Ya, supaya kelihatannya memang punya buku gitu. Padahal tidak. Kita harus jujur dalam kehidupan ini. Kalau tidak, iya. Lebih dari situ, dari mana Pak Hendrik? Lebih dari situ. Ya, baik. Jadi ada buku yang sangat terkenal, siapapun perguruan tinggi teologi di negara ini ataupun Indonesia ini ada teologi sistematika Henrik Thyssen, ya. Ya, ada yang ditulis oleh Millard Erickson yaitu teologi Kristen, ada volume 1, 2 sampai 3, tapi dalam buku untuk doktrin keselamatan dan dosa itu kita gunakan volume yang kedua. Ya, ada doktrin Alkitab tentang dosa yang ditulis atau harmatologi yang ditulis oleh John F. McTour, ya. Oke, itu ada buku yang ditulis oleh ya Situmorang, ya Jonar Situmorang. Maaf, tidak ada M-nya ya, itu salah ya. Ya, Jonar Situmorang. Itu saya coba mungkin tunjukin lah bukunya ini. Ini buku harmatologinya ini, ya. Ini bukunya, bisa kita usahakan kita punya. Ini buku hamartologi doktrin tentang Alkitab, doktrin tentang dosa. Kemudian teologi sistematika doktrin keselamatan yang ditulis oleh Reform. Ini juga bagus ya, ditulis oleh Lois Berkop ya, Lois Berkop. Kemudian ini tadi yang ditulis oleh Jonar ya, Situmorang ya, soteriologi ya, soteriologi. Ini ada yang ditulis oleh Paul N, yaitu ada buku 1 dan 2, yaitu di Moody Handbook. Di Moody Handbook ini sudah terjemahan, ini juga buku sangat bagus sekali, ada 1 dan 2. Kita butuh yang satunya untuk mata 9 mata kuliah sistematika ada di buku ini. Dan ini tadi yang bukunya Henrik Thyssen ya. Ini buku yang sudah lama tapi ini hampir seluruh perguruan tinggi teologi di Indonesia ini sering digunakan menjadi referensi utama. Ya, referensi utama. Oke. Kemudian ada lagi buku yang hebat, yang luar biasa. Ya, seharusnya buku ini harus diberikan kepada JT, Joshua Theo, dibaca dengan baik supaya jangan sampai menolak Allah Tritunggal. Yaitu Teologi Kristen 1, 2, dan 3. Ya. Nah, ini kita gunakan volume 2 ya, volume 2. Ya, ini tulis oleh tadi Millard Erickson ya. Kemudian buku yang lama ya itu juga sudah diperbaharui sekarang, buku baru yaitu Dasar yang Teguh yang ditulis oleh John Wesley ya, John Wesley beliau ya. Udah begini sekarang bentuknya sudah lebih bagus ya, lebih bagus.
dan banyak buku-buku yang lain, ya buku-buku yang lain, ya. Nah itu kita bisa usahakan, ya. Semakin kita banyak buku, banyak referensi, berarti banyak kita mempersiapkan diri untuk belajar, belajar terus, ya. Ya, jadi jangan puas dengan hanya satu buku. Baik, itu yang perlu sampaikan di literatur ini. Ya, nanti masalah tugas saya akan sampaikan nanti kepada Pak Hendrik atau kepada Pak Gugup supaya ada nilainya ya untuk kita setiap apa yang kita buat kita kerjakan dalam perkuliahan itu harus ada nilainya. Kita tidak mau mengarang-arang nilai ya. Ya, jangan mengarang nilai seperti yang kenal ada beberapa perguruan tinggi teologi ya sudah lama tetapi masih menggunakan hal-hal seperti itu. Saya sudah banyak cerita kepada dua hambanya ya, jangan sampai terjadi. Saya percaya tidak akan pernah terjadi itu di STT Borneo ya kan, mengarang-arang nilai ya. Ya, ya, jadi bukan masalah harus buat soal 100, 300 tidak. Ya kalau hamba-hamba Tuhan seperti ini nggak usah dikasih lah soal-soal yang banyak-banyak. Tapi buatlah tugas makalah, laporan bacaan buku, kan gitu. Apa yang kamu dapat dari buku itu, tuliskan, laporkan. Nah itulah yang kita nilai, kan gitu ya. Mungkin buat beberapa pertanyaan gitu. Karena kalau orang berpikir dengan dibuat banyak sekali pertanyaan, itu akan bisa lebih baik. Belum tentu, malah itu bisa bikin pusing kepalanya. Besok-besok nggak datang lagi dia kuliah, kan gitu. Ya saya belum memikirin dapur lah yang harus berasap lah, saya harus kerja lah, harus kemana-mana lah dan yang lain sebagainya. Dia pikir boro-boro bikin tugas seperti itu banyak-banyaknya, itu mungkin waktunya makan buang waktu banyak gitu ya. Tapi ada juga yang mau tugasnya banyak-banyak gitu ya. Ya boleh, silakan gitu ya karena mungkin banyak waktunya dan senang belajar. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau begitu bisa kita lanjutkan. Ya, ada di sini pertanyaan di materi saya ini. Dikatakan gini, apa tujuan seseorang memeluk agama? Ya, apa tujuan seseorang memeluk agama? Pasti banyak jawaban. Ya, pasti banyak jawaban. Ada tujuan politik dan itu sangat kental di Indonesia. Ya, itu sangat kental. Partai-partai tertentu supaya bisa banyak suara, dukungan suara dimanfaatkanlah ya hal politik seperti itu, agamanya ya gunakan agama itu masih berlaku di Indonesia, banyak seperti itu, luar biasa ya. Nah, kemudian ada tujuan ekonomi, ya tujuan ekonomi barangkali kalau saya menjadi pemeluk agama, salah satu pemeluk agama, saya bisa lebih kaya, saya lebih bisa memiliki segala-galanya, ya kan gitu ya, keuangannya lebih makmur, lebih baik, makanya orang suka pindah-pindah agama, ya kan gitu ya. Ya, di dalam orang Kristen dia merasa dia miskin, dia tempat lain ditawarkan yang wah yang luar biasa, ngapain kamu jadi orang Kristen makannya susah? Ya, tempe tahu tidak pernah berubah kan gitu ya. Nah itu. Jadi buat apa kan gitu ya. Nah, jadi itu sehingga dia pilih agama yang lain. Kemudian ada tujuan pernikahan. Ini seringkali juga, mengapa kamu memilih agama? Mengapa kamu ke gereja? Aduh sebentar lagi Pak Pendeta mau menikah, sudah ada calon, maka harus gereja. Nah, itu dia, kan gitu ya. Ya gitu. Nah, itu. Ya, kemudian apa tujuan untuk apa? Membangun relasi. Wah, kalau sudah punya agama kan banyak teman-teman yang satu agama, misalnya dalam hal ini orang-orang Kristen kan banyak kenal, ya banyak kenal. Saya ini sedang butuh relasi banyak untuk apa? Relasi buat bisnis, relasi buat usaha, ya atau relasi-relasi yang lainnya, ya saya butuh ataupun mungkin mencari jodoh gitu kan, ya mencari calon suami istri, nah itu ya, nah itu, ya, nah itu. Kemudian ada juga yang ikut-ikutan. Ya, ada yang ikut-ikutan. Yang penting ikutlah daripada tidak punya agama nanti dibilang ateis bagaimana, gitu kan? Nggak enak dengan tetangga. Ya Jumat enggak pergi beribadah, hari Minggu pun tidak pergi beribadah, hari-hari lain tidak beribadah. Lalu agamamu apa? Nah, ya udah terpaksa ikut-ikutan saja tanpa pengertian. Ya, nah
Maka ini menjadi suatu pertanyaan dan inilah yang terjadi ya sampai hari ini ya. Nah, jadi tujuan utama agama itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan. Nah, semua agama pasti mengajarkan tentang keselamatan. Pasti, ya. Pasti mengajarkan tentang nirwana, mengajarkan tentang sorga, mengajarkan tentang tempat abadi, bagaimana supaya bisa selamat, terhindar dari neraka. Hampir semua agama mengajarkan hal itu, termasuk kekristenan. Tetapi apakah sama atau berbeda? Ya, yaitu tentang keselamatan dalam kekristenan atau Alkitab dengan agama lain. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau masih ada hari ini orang tua zaman dulu ataupun mungkin masih sudah generasi muda mengatakan semua agama sama, ada benarnya, ada salahnya. Ya gitu. Ada benarnya apa? Ada benarnya sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, itu kan? Sama-sama mengajarkan tentang adanya surga. Sama-sama mengajarkan adanya neraka. Ya itu. Itu ada sama-sama. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Yaitu keselamatan. Ya, keselamatan. Keselamatan itu sangat berbeda yang diajarkan oleh Alkitab atau Kristen dengan agama-agama lain sehingga terjadilah penolakan ketika kita mengatakan Yesus Tuhan, Dia adalah juru selamat, Dia adalah keselamatan kita. Nah, di situ letak perbedaannya, ya perbedaannya. Nah, oke, jadi jangan sampai ada ya ada yang memahami mengatakan keselamatan dia semua agama itu sama. Itu berarti kemungkinan hanya dua, belum bertobat, belum lahir baru itu. Ya kan? Atau belum dia pengerti, belum pahami. Oke. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Di pendahuluan ini ada beberapa pertanyaan yang tentu kita harus bisa jawab pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini. Itu pertanyaannya apa? Yang pertama adalah apakah keselamatan itu? Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Ini penting definisi pemahaman yang baik dan alkitabiah. Ya, alkitabiah. Ya. Jadi bukan hanya selamat, selamat masuk, selamat dalam perjalanan atau selamat masuk surga misalnya. Tidak hanya sebatas sesederhana itu, ya. Kemudian, apakah semua orang membutuhkan keselamatan? Ya. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Apakah ada keselamatan di luar Kristus atau di luar Kristen? Nah, sekarang ini ada ajaran yang mengatakan itu ya ada keselamatan di luar Kristen. Ada kan gitu ya. Nah, tidak perlu sebutlah namanya ya. Ya. Apakah keselamatan itu di dalam Kristus bisa hilang, bisa lenyap seketika? Nah, gitu. Ya, apakah bisa hilang gitu. Ya. Bagaimana yang mengatakan sekali selamat tetap selamat? Nah, itu ya. Apakah perbuatan baik manusia tanpa percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan? Ini harus kita bisa jawab ini. Ini pertanyaan-pertanyaan sering ada. Kemudian bagaimana caranya agar seseorang memperoleh keselamatan yang kekal? Ada caranya. Apakah cara kita? Tentu tidak, tapi caranya Tuhan. Ya caranya Tuhan. Ini berharap berapa pertanyaan ini nanti akan terjawab di materi yang akan disampaikan. Kalau tidak terjawab, berarti jawab sendiri Bapak Ibu. Cari jawabannya. Begitu ya, setuju ya. Oke, saya senang berguru. Jangan kita tegang dalam materi ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan dasar pengertian dari keselamatan ataupun soteriologi. Ya, soteriologi. Itu kata soteriologi itu dari dua kata Yunani yaitu soteria dan logos. Ya, apa itu soteria? Soteria itu berarti keselamatan dan logos itu berarti perkataan ataupun bisa dengan firman ataupun juga bisa kalam. Ya, kalam. Kemudian soteriologi itu berarti doktrin keselamatan. Ya, berbicara tentang doktrin keselamatan.
Nah, ini penting. Doktrin keselamatan itu seharusnya ya sama di semua gereja, tidak boleh berbeda. Ya, tidak boleh berbeda, harus sama. Itu namanya doktrin, ya doktrin. Kalau etika tentang tata ibadah dan lain-lain sebagainya boleh berbeda, ya. Tapi masalah doktrin tidak boleh berbeda. Kalau dikatakan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, semua gereja harus menerima itu. Kalau dikatakan upah dosa ialah maut, semua gereja harus menerima itu. Jangan diubah, upah dosa ialah roti. Nah, itu bahaya itu. Kan gitu ya. Tidak boleh terjadi hal demikian. Oke. Doktrin keselamatan, kalau didefinisikan, doktrin keselamatan itu merupakan bagian ilmu teologi yang mempelajari, yaitu apa? Tindakan, caranya siapa? Caranya Allah, caranya Tuhan. Dalam hal apa? Dalam penebusan, dalam hal pembebasan, ataupun yang memberikan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan dari pembebasan dari perbudakan atau manusia berdosa. Ya, manusia berdosa. Nah, ini definisinya. Jadi, kalau dikatakan apa sih keselamatan itu suatu tindakan. Ya, tindakan atau cara Allah bagaimana caranya untuk menebus, membebaskan manusia dari ancaman dosa, dari hukuman dosa. Ya. Nah, itu. Nah, ini hal yang penting untuk perhatikan. Nah, di dalam kekristenan kita sering mendengar pertanyaan, ya sudahkah engkau diselamatkan? Jawabannya apa? Ya, dalam penginjilan kan kita sering bertanya begitu. Ada kemungkinan beberapa jawaban. Bisa jawabannya dikatakan jawabannya ya. Tapi begini, saya sering dalam penginjilan ketika saya tanya ya, dasarmu apa? Kau katakan ya. Kadang-kadang nggak jelas dasarnya. Ya, harus jelas, harus tahu alasannya ya. Itu. Kemudian dia katakan, ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan berarti tidak pasti itu. Kemudian apa? Ya insya Allah, itu kan. Nah, ya jadi itu tergantung kepada amal dan perbuatan baik, ya perbuatan baik. Nah, kalau semuanya tergantung kepada perbuatan baik, siapa yang bisa melakukan kebaikan dengan sempurna? Tidak ada. Berarti ya tidak ada yang masuk surga. Ya, tidak ada, ya. Semuanya masuk neraka. Ada juga yang berpendapat saya sudah selamat. Ya, mengapa? Karena sekali selamat tetap selamat. Nah, ini yang perlu juga kita pahami. Ini benar atau salah, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu, ya. Dalam pendahuluan ini. Makanya kita harus memperhatikan untuk urusan keselamatan, Anda atau kita tidak boleh pakai 3 istilah. Jangan gunakan 3 istilah ini untuk urusan keselamatan. Yaitu yang pertama, Pak, aku tidak tahu. Itu urusannya Tuhan. Baru-baru ini ada di YouTube, ya di YouTube. Ya, orang-orang ini kok mengajarkan tentang surga ya, yaitu bohong semua itu. Memang you udah tahu surga, kok saya ceritakan tentang surga katanya gitu. Itu luar biasa ya, tidak harus kita ke surga dulu baru tahu tentang surga kan gitu ya. Ya, tapi sudah jelas dikatakan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus. Tidak tahu atau dikatakan semoga atau mudah-mudahan atau insya Allah tidak boleh menggunakan ini. 3 ini berarti masih ada di dalam keraguan-raguan. Belum ada di dalam kepastian. Kalau ada orang Kristen yang seperti ini, layanilah dengan baik-baik. Bimbinglah, arahkanlah sampai dia punya keyakinan kepastian di dalam kehidupannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi sekali lagi urusan keselamatan, ya urusan keselamatan harus yakin dengan istilah yaitu 2, yaitu apa? Kalau tadi 3 kita tolak, ya jangan gunakan itu. Yang pertama adalah harus katakan ya dan amin. Kata amin itu
itu sangat sempurna. Amin berarti meyakini janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Amin berarti itu menunjukkan suatu percaya kepada suatu kebenaran. Nah, kata amin karena sudah dipahami dengan pengertian dulu. Seringkali orang mengatakan amin, ya, tidak mengerti amin. Disampaikan di depan ajaran sesat amin. Nah, begitu, ya kan? Yesus itu ya tidak sederajat dengan Bapa, dia lebih rendah. Ada amin, amin. Aduh, luar biasa. Semua diaminkan. Jangan kita memudahkan mengaminkan sesuatu kalau kita belum mengerti, memahami. Gitu, ya. Saya pernah tegur itu, ya, salah satu pendeta saya ketika menyampaikan sesuatu yang salah, amin katanya. Saya bilang, kok yang salah kok aminkan? Tidak boleh itu. Nah, begitu, ya. Jadi gitu. Jadi urusan keselamatan sekali lagi harus katakan ya dan amin. Tentu ada dasarnya, ya. Dasarnya harus kuat, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang penting. Nah, jadi mari kita perhatikan bersama-sama. Karena Anda hanya punya satu kesempatan. Kita dalam hidup ini hanya ada satu kesempatan. Nah, kalau kita perhatikan di kitab Ibrani 9 ayat 27, saya akan membaca, Bapak Ibu, dikatakan apa? Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Itu sengaja saya buat tanda kuning itu. Satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Setiap manusia yang di dunia ini akan menghadiri namanya penghakiman Kristus. Nanti kalau di eskatologi disebut dengan itu pengadilan Kristus, ya, atau tahta pengadilan Kristus. Begitu, ya. Itu. Nah, dihakimi dalam arti apa? Apakah kita sudah percaya kepada Kristus? Apakah kita sudah melakukan kehendak Kristus? Apakah kita sudah taat kepada Kristus? Maka dikatakan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, ya, penyihir dan yang lain sebagainya. Ya, di Wahyu 21 ayat ke-8 akan mendapatkan bagian, ya, di api yang kekal, api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Ya, tapi bagi yang sudah percaya kepada Kristus, dia hanya mati satu kali secara fisik di dunia ini, tapi dia akan mengalami kehidupan dua kali. Hidup di dunia, hidup di sorga untuk selama-lamanya. Bersama-sama memerintah dengan Kristus di langit dan bumi baru. Ya. Nah, kita pilih yang mana? Tentu sebenarnya tidak boleh memilih. Kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Saya akan mengatakan satu kali mati secara fisik, tapi dua kali saya hidup. Hidup di dunia ini, hidup di langit dan bumi baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi bagi yang tidak percaya kepada Kristus, akan mengalami kematian dua kali. Hidup hanya satu kali, yaitu di dunia ini, dia akan mati satu kali. Nanti setelah dia mati satu kali secara fisik, dia akan mengalami lagi kematian yang kekal. Berarti dia hanya satu kali hidup. Pilih yang mana? Tentu kita harus ada di dalam pilihan. Cuma dikatakan mati satu kali, hidup dua kali. Jadi Ibrani 9:27 ini sudah mengatakan hanya satu kali kesempatan. Nah, karena itu hanya satu kali kesempatan, Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Ya, oke, baik. Saya sedikit agak mutar dulu, ada lampu di depan saya, jadi agak terganggu mata saya dibuatnya. Sebentar ya Pak, ya Pak Hendrik ya, tolong. Jadi, yuk. Ya. Ya, begini saja supaya tidak terganggu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum membahas lebih jauh tentang keselamatan, ada yang harus kita renungkan. Ya, kita renungkan, yaitu pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini. Ya, pertanyaan ini. Ini penting. Apakah tujuan
Apakah tujuan atau motivasi mendirikan gereja? Wow, luar biasa. Pak, kok ada hubungannya? Apa hubungannya? Ya, ada hubungannya atau tidak? Ya, tentu ada. Ya, ada. Nah, kita perhatikan bersama sekali lagi. Ini apa tujuan atau motivasi kita mendirikan gereja? Bersyukur hambanya Pak Hendrik dengan tim sudah membuka sinode baru dan sudah divisitasi dan tinggal menunggu hasilnya. Itu luar biasa. Itu karena ada misi amanat agung, motivasi yang murni, tujuan amanat agung, itu luar biasa. Tetapi sekarang ini ada yang tidak seperti itu. Ya, banyak yang tidak seperti itu. Makanya masa pandemi itu adalah masa yang diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan gereja. Ya, untuk apa? Memurnikan gereja. Ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Di masa pandemi ini banyak gereja-gereja berguguran. Ya, ibadah-ibadah yang di mal-mal berguguran, tidak ada lagi. Mengapa? Karena bertahannya tergantung kepada persembahan yang diberikan oleh jemaat puluhan untuk membayar gedungnya, membayar mallnya. Ya kan? Pendetanya sedang makan di mall itu dengan keluarganya, lalu jemaatnya datang. Ya lewat tidak dikenal karena begitu banyak kan gitu ya. Nah, tidak diajak makan. Akhirnya jemaatnya mengeluarkan air liur. Kok gembala kita makan tapi kenapa nggak dikenal? Ya bagaimana boleh dikenal, terlalu banyak nggak digembalakan dan gitu ya. Nah, jadi tujuannya macam-macam ya kan. Mari kita perhatikan di sini. Matius 16 ayat 18. Ini harus kita pahami dan saya pikir kita juga mungkin sudah tahu hal ini ya. Dan aku pun berkata kepadamu, kata Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus adalah pendiri dari gereja. Tuhan Yesus adalah kepala dari gereja. Tuhan Yesus sudah menubuatkan ini kepada Simon Petrus, bahwa dia akan mendirikan jemaatnya dan tidak satupun kekuatan kuasa apapun di dunia ini yang dapat menghancurkannya. Ya kan? Nah, tempat ibadah bisa dihancurkan. Ya, alat-alat musik dalam gereja bisa dihancurkan. Hamba Tuhan bisa dibunuh. Tetapi gereja tidak akan pernah bisa dikuasai dan dihancurkan. Ya, karena gereja itu adalah miliknya Tuhan dan Tuhan memeliharanya, providensia, menjaganya untuk selama-lamanya. Gitu. Jadi tujuannya apa kalau dikatakan di sini dari Matius 16:18 ini? Agar manusia tidak dikuasai oleh alam maut, tidak dikuasai oleh dunia ini, tidak dikuasai oleh kematian, tetapi yang adalah menyelamatkan mereka. Jadi gereja hadir, gereja berdiri adalah menjadi tempat di mana menyebarkan kabar baik, memberitakan misi Tuhan, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang untuk dibawa kepada Kristus. Itulah gereja. Kalau gereja sudah tidak menginjil, lebih baik tutup gereja itu. Kalau gereja takut untuk memberitakan Injil, nggak usah lagi lanjutkan gereja itu. Waduh, kejam sekali Bapak ini bicara begitu. Ya iyalah, ya nggak ada artinya kok. Alkitab udah katakan gereja dicari itu untuk penyelamatan, bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Ya, sama-sama duduk makan goreng pisang setelah selesai ibadah main ngopi, bukan sekedar itu, sekalipun itu perlu untuk fellowship, ya kan? Bukan. Nah, itu. Untuk apa? Penyelamatan. Ini yang harus kita camkan di hati dan pikiran kita. Ya. Jadi jangan lagi untuk seperti motivasi-motivasi yang lain, Bapak Ibu. Ya, nah. Oke, jadi kita lihat bersama-sama ya. Oke. Nah, karena adanya kepentingan pribadi, akibatnya dunia telah muncul begitu banyak ajaran sesat. Karena dia ingin menjadi YouTuber yang terkenal,
dibuat ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, seolah-olah itu paling Alkitabiah, dan mengatakan ini saya diterangi oleh Roh Kudus. Nah, padahal ajarannya sudah sesat, ya, doktrin yang berbeda-beda. Saudara setuju atau tidak? Tidak boleh gereja memiliki doktrin yang berbeda. Doktrin itu harus sama. Harus sama. Ya, tadi sudah saya kasih contoh itu. Ya, harus sama. Nah, yang berbeda itu apa? Ya, tata ibadahnya, liturginya, mungkin cara baptisannya serahkan masing-masing, dan yang lain sebagainya. Ya kan? Tapi kalau masalah doktrin itu tidak boleh, misalnya tentang keselamatan. Ya, tidak ada keselamatan di tempat lain di luar Kristus. Tidak ada, hanya keselamatan ada di dalam Kristus, di dalam Kristus. Gitu. Itu harus diajarkan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Sekali mau dibunuh pun nyawa kita, tetap mengatakan demikian. Ya, ada juga gereja dibuat menjadi bisnis. Ya, berani mengeluarkan modal yang sangat besar. Jutaan, ratusan juta, bahkan miliar, dibuka gereja di mall. Bukan berarti salah, tidak, bukan. Boleh saja dibuka di sana, tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk mengumpulkan jemaat supaya banyak, pengusaha-pengusaha banyak, bisa sekedar bisa dia happy di sana, bisa di sana shopping dia di sana, lalu pada saat dia ada di sana dibuat dengan servis dengan baik, dengan full AC, full musik dan yang lain sebagainya, tapi yang ada di pikirannya bukan jiwa. Yang ada di pikirannya apa? Oh, kalau mereka dilayani, di servis, tempat duduknya nyamannya, pengkhotbahnya terkenal, pasti persembahannya banyak. Kalau persembahannya banyak, perpuluhannya banyak, maka uang saya, modal saya keluarkan dalam 1 tahun, 2 tahun pasti kembali. Wow. Nah, saya bicara demikian Bapak Ibu karena saya pernah diajak seperti itu. Ya, pernah saya diajak seperti itu, saya tolak, maaf. Saya dipanggil Tuhan bukan untuk model seperti itu, tapi untuk penyelamatan jiwa. Ya, padahal mari kita buka gereja di Moi. Persiapan pengkhotbah yang besar, berapapun modal, saya akan siapkan. Gitu, ya. Nah, itu supaya apa? Supaya datang itu orang-orang bisnismen, orang-orang kaya dan yang lain. Waduh, ini bahaya yang seperti ini. Ya, tujuannya adalah bisnis. Karena dia berpikir pasti kembali uangnya. Begitu. Di dalam pelayanan kita berkorban. Ya, jangan berharap untuk kembali. Jangan itu. Biarlah cara Tuhan untuk menggantikan itu kepada kita. Ada amin. Itu ya. Jangan buat gereja dari bisnis. Ada lagi gereja, saya kenal baik gembalanya. Dia sudah punya jemaat lumayan, hampir ratusan orang. Dia tidak punya tempat untuk beribadah, dia numpang-numpang. Dia numpang-numpang dalam satu sinode, nah dia datangin ketua sinodenya supaya dibantulah. Karena jemaatnya itu jemaat yang menengah ke bawah. Persembahannya sudah ditaruh di situ, uang 5.000 diambil 7.000. Nah gitu, kira-kira seperti itu. Yang persembahannya ya dikasih 5.000, ya diambil lagi 2.000, berarti persembahannya 3.000 gitu ya. Artinya apa? Persembahannya itu memprihatinkan, tapi mereka datang beribadah dan tidak mungkin bisa membangun tempat ibadah pada saat itu. Sehingga dengan inisiatif gembalanya datangin sinodenya untuk mohon pertolongan. Dengan segala proposal berulang-ulang tidak ada hasil. Pada saat rakernas dia langsung bertemu, melangkahin yang lainnya. Ya, melangkahin yang lainnya, langsung datang. Pak, saya sudah pernah lakukan, kami adalah jemaat ini, jemaat saya sekian, sudah mengembalakan sekian lama. Kami butuh untuk tempat yang lebih memadai, tolong kami dibantu. Oh ya, oke, harus dibantu. Tolong datang kepada si A, si B. Ya, saya sudah datang Pak, sudah lama proposal. Oh, nanti saya sampaikan. Ya, akan sampaikan. Sudah lama kemudian, dia telepon lagi bagaimana. Lalu ditanya, persembahanmu dari sana untuk kamu setor ke pusat berapa? Ya, kalau bicara persembahan dari kami, ya sedikit, uang receh-receh ini Bapak. Ya bagaimana kau bisa dapat bantuan dari pusat? Wow.
luar biasa. Akhirnya dia putus asa. Diserahkanlah itu jemaat itu ke gereja lain. Dia pulang kampung. Ini bukan cerita, ya mitos, ini beneran karena baca saya langsung tahu orangnya. Ya, itu luar biasa. Ini udah bisnis loh Bapak Ibu, gereja itu jangan, ya. Oke. Nah, sekarang ya kita perhatikan. Kalau dikatakan tadi gereja itu adalah tempat ataupun wadah di mana Tuhan panggil untuk memberitakan Injil. Ingat ada tri mandat gereja atau tri tugas gereja, ya, yaitu apa ya? Diakonia, koinonia, diakonia, dan juga marturia. Tiga-tiga itu harus dikerjakan. Jangan hanya dengan koinonia, diakonianya, tetapi harus melakukan penjangkauan keluar, yaitu marturia, yaitu penginjilan. Ya, nah maka kita perlu memperhatikan ada berbagai pandangan tentang konsep keselamatan. Ini penting, berbagai pandangan ini. Lalu kita nanti ada di pandangan yang mana, yang sesuai dengan Alkitab yang harus kita terima. Ya, Bapak Ibu. Nah, pertama kita lihat keselamatan menurut para teolog. Ya, para teolog. Nah, kalau ditanya, bisakah orang Kristen kehilangan keselamatannya? Tuh, ada ajaran reform atau disebut dengan pengikut Calvinisme. Nah, atau Arminianisme. Ini bertentangan antara ajaran reforma reform atau Calvin, Arminianisme berbeda, bertentangan dalam hal menjawab pertanyaan ini. Kalau ajaran reform atau Calvinisme mengatakan keselamatan itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Tentu ada dasar Alkitabnya berkata demikian. Nanti kita lihat. Kemudian, sedangkan Arianisme mengatakan apa? Keselamatan itu bisa hilang. Jadi dua gereja atau dua pandangan yang berbeda, pemahaman yang berbeda ada di gereja. Keselamatan itu bisa hilang, keselamatan itu tidak bisa hilang. Lalu mana yang benar? Tidak boleh ada di persimpangan. Ya kan? Tidak boleh ikut-ikutan. Kalau dia ke kiri karena orang lainnya banyak di kiri, saya ikuti aja deh. Ya kalau dia di kanan lebih banyak orang yang percaya itu, ya saya ikut yang di kanan saja deh. Nah, tidak boleh begitu. Itu tidak punya prinsip namanya. Ya, tidak punya prinsip. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi penulis buku Keselamatan Tidak Bisa Hilang halaman 67 yang ditulis oleh pendeta Yusuf BS. Dikatakan apa? Kepastian keselamatan itu tergantung dari Allah dan kita. Ya, tergantung. Ya, kalau kita memahami ini ya betul, keselamatan itu memang tindakan dan cara Allah. Ya, cara Allah untuk menyelamatkan manusia, bukan karena disogok, bukan karena diminta-minta, bukan. Ya. Lalu begitu dikatakan Allah 100% menghendaki keselamatan kita, betul. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, ya Tuhan tidak menghendaki satupun binasa, tapi semuanya supaya diselamatkan. Oke. Kemudian dia mengatakan juga bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah sebab itu sekarang hanya tergantung kepada dari kita. Nah ini dia, mulai dari sini. Jadi keselamatan itu dikatakan, tadi sudah tergantung kepada Tuhan, tapi sekarang tergantung kepada kita, tergantung kepada manusia. Maka dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh, itu berarti kita akan tumbuh, tidak tinggal menjadi kanak-kanak rohani, anak-anak rohani, pasti semakin naik, pasti semakin bertumbuh, kita pun juga diselamatkan. Ya, diselamatkan. Jadi menurutnya kepastian keselamatan itu tergantung kepada siapa? Tergantung kepada kesungguhan kita. Dengan kata lain, tergantung kepada tingkat rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Ya, kalau kita melihat ini sepertinya positif dan baik. Tapi nanti kita akan lihat bersama-sama, kita diskusikan. Ya, oke. Lalu kita perhatikan lagi, menurut Herman, ya, menurut
Herman Hoeksema dikatakan apa? Hoeksema mengatakan apa? Karena itu mereka itu yang tadi itu yang 3 di atas itu, ya, adalah sangat jelas bahwa keselamatan itu dan keselamatan akhirnya tergantung pada manusia, ya, yaitu kalau disimpulkan tadi itu baik itu Armenian, baik itu saat tadi si Yusuf Bagus itu dikatakan keselamatan itu tergantung kepada manusia, ya. Nah itu. Nah kalau si Herman ini mengatakan menolak ajaran tersebut, ya, menolak ajaran tersebut. Dia menolak ajaran tersebut bukan berarti dia karena dia semata-mata dikatakan dia adalah reform ataupun Calvinis, tidak, tetapi dia punya dasar. Ya. Ini ada suara yang ngakok. Maaf, bisa itu dulu, diamankan dulu. Sorry. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jadi kita perhatikan para teolog yang lain, yaitu Lorraine Bettner, ya. Ya, Lorraine Bettner bilang apa? Ini Arminianisme itu menyangkal doktrin ketekunan. Karena apa? Armenian merupakan suatu sistem bukan hanya dari kasih karunia murni, tetapi dari kasih karunia dan perbuatan baik. Dalam sistem seperti itu, seseorang harus membuktikan bahwa dirinya sedikitnya layak atau sebagian mempunyai kelayakan sebagian. Nah, perhatikan di sini. Nah, kalau sederhanakan begini. Kalau keselamatan itu tergantung kepada manusia, yaitu apa itu? Contoh kerohaniannya, kebaikannya, amalnya, ya, kerajinannya beribadah. Kalau itu membuat dia menjadi selamat masuk surga, ya, lalu apa bedanya dengan agama lain? Agama lain juga mengajarkan demikian, begitu, ya. Ini hati-hati dulu, jangan sampai disalah paham dulu maksud saya, ya. Oke, kalau kita ingin memperoleh keselamatan atau seorang memperoleh keselamatan tergantung kepada manusianya, karena manusianya itu berbuat baik, beramal, memberikan perpuluhan, rajin ke gereja, ya, dia seorang dermawan, maka dia selamat masuk surga. Maka apa bedanya dengan agama lain? Ya, itu. Jadi mempertahankan hidup dalam kekudusan supaya selamat. Apa bedanya? Dan yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, itu. Kita harus balik, tidak boleh seperti itu. Orang rajin beribadah, rajin berbuat, rajin memberikan perpuluhan, dan memang harus hidup kudus, berusaha melawan dosa, berusaha melawan kedagingan, bukan supaya selamat, tapi karena dia adalah bagian yang sudah memperoleh keselamatan dikaruniakan oleh Tuhan. Begitu. Ya, itu. Jadi jangan lakukan sesuatu untuk keselamatan, tapi ketika kita peroleh keselamatan, kita melakukan sesuatu. Nah itu, makanya ada kesetiaan dan ketaatan dan kesetiaan, begitu, ya. Nah kita perhatikan, dan kalau memang keselamatan akhir tergantung manusia itu sendiri, maka itu menyebabkan orang-orang Kristen berada dalam posisi yang sangat genting dan berbahaya. Iyalah, ya kan? Kalau keselamatan itu bergantung kepada kita, kebaikan kita, usaha kita, itu bahaya. Berarti suatu saat, ya, kita tidak melakukan kebaikan, ya, lalu kita mati, wah itu bahaya. Ini sangat berbahaya sekali. Lalu kalau saya bertanya, nanti kita belum berbicara tentang dosa. Ada nggak berani di antara kita, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, siapapun itu, angkat tangan, mengatakan ini bukan orang berdosa, saya tidak pernah berbuat dosa lagi. Saya sendiri tidak pernah berani berkata, hanya menyimpan sedikit-sedikit aja sakit hati, kebencian kepada istri, kepada suami, kepada orang yang belum melakukan,
Mazmur 66 ayat 15, seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengar. Wow, dosa menjadi penghalang berkat buat kita. Baru niat, ya, kan? Nah, begitu. Nah ini, makanya sini kita lihat apa dikatakan kembali oleh Loraine Boettger ini mengutip kata-kata siapa? Kata-kata Luther. Apa yang dikutipnya? Dikatakan begini, kita sendiri adalah begitu lemah, sehingga seandainya persoalannya diletakkan dalam tangan kita, sangat sedikit atau sama sekali tidak ada yang akan diselamatkan. Tetapi setan akan mengalahkan kita semuanya. Ini ditulis dalam buku Reform, ya, tentang doktrin dan predestinasi, halaman 187. Nah, begini, maksudnya begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu dalam keadaan lemah. Lemah dalam arti tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan caranya sendiri. Tidak bisa. Mengapa? Karena sudah ada benang merahnya. Benang merahnya itu apa? Dosa. Dosa, Roma 3:23 kata semua orang telah berbuat dosa. Lalu dilanjutkan lagi oleh Paulus di Roma 6:23. Upah dosa ialah maut. Wow. Ya kan? Itu sudah sangat jelas. Manusia dalam posisi yang sangat lemah. Tidak bisa keluar ya dari persoalannya itu kecuali Tuhan yang datang menolong dia. Inisiatif dari Tuhan untuk menolongnya. Seringkali saya membuat ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ya, ilustrasinya ini tentu bukan satu kebenaran tapi untuk menolong kita tentang kebenaran. Ada dua. Ya, ada dua. Ilustrasi yang pertama, ada seorang kepala suku India. Dia bertobat. Lewat suatu penginjilan, dia terima Yesus, dia sangat senang, dan benar-benar dia sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Tiap hari dia bersuka cita, tiap hari dia tersenyum, tiap hari dia semangat, lalu dilihat oleh suku-suku lain, dilihat orang-orang lain, atau orang-orang yang ikut bersamanya, penasaran. Kenapa kepala suku kita hari-hari ini kok sepertinya bersuka cita, senang, semangat, tidak ada putus asa dan yang lain sebagainya. Kenapa bisa melihat hal itu? Kenapa kok bisa berbeda dengan kita? Kan? Dilihat sehari-hari senyum dan yang lain gembira, tuh kan? Nah, lalu penasaran, mereka mewakili beberapa ya suku itu datang kepada kepala suku. Lalu diminta yang lain untuk dikumpulkan. Mari bersama-sama kita ada di tempat yang terbuka ini, di lapangan yang terbuka ini. Kumpul semuanya, kumpul membuat bentuk lingkaran. Ayo kita buat dalam bentuk lingkaran. Dibuat. Minta tolong yang lain silakan bantu saya untuk mengambil ranting-ranting kering. Ya, ranting-ranting kering. Nah, ranting-ranting kering itu letakkan, posisikan dengan posisi melingkar. Ya, melingkar. Mereka semakin bingung. Apa maksudnya ini kepala suku buat seperti ini? Semakin bingung. Udah, tapi mereka namanya kepala suku ya harus taat, ikuti. Mereka buatlah ya ranting-ranting itu keliling itu. Yang kering. Lalu si kepala suku ini mengambil satu ulat yang lumayan agak besar. Ya, ulat. Ya, ulat. Nah, setelah diambil lalu dikatakan bakar itu. Ya, bakar ranting-ranting itu. Semuanya dibakar. Akhirnya dibakar. Jadi terjadilah lingkaran di mana ada api yang menyala. Apa dilakukan oleh seorang kepala suku ini? Ulat tadi dilemparkan ke tengah-tengah lingkaran api itu. Apa yang terjadi? Ulat itu mau ke kiri ada api, mau ke kanan ada api, sekelilingnya ada api. Dia mau loncat tak mungkin. Nah, nyawanya tinggal sebentar lagi itu. Ya,
Tetapi kepala suku ini ambil satu bambu, ya, satu bambu atau kayu, dipegang kayu itu, ya, lalu diulurkan dekat dengan ulat tadi, sehingga ulat itu mengikuti bambu ataupun kayu itu sampai dia keluar, dan akhirnya dia selamat dari api itu, dari lingkaran api itu. Apa maksudnya dari ilustrasi ini, Bapak Ibu? Begitu lemahnya manusia, tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Nanti kita lihat di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan oleh Paulus, kau diselamatkan bukan karena, jadi diselamatkan karena kasih karunia, karena iman, bukan karena usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Bahkan di Titus 3 ayat 5 juga demikian dikatakan, ya, bukan karena kebaikanmu, bukan, tapi karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Artinya pertolongan itu adalah datang dengan inisiatif Tuhan. Datang ke dunia. Nanti akan kita pelajari itu ada 3 istilah yang harus kita pahami dalam soteriologi. Belum sampai ke sana. Yang dimaksud dengan ya agorazo, ex agorazo, dan lutro. Ya, ini penting dalam belajar hal soteriologi. Nah, ya, jadi saya sendiri sepaham dengan hal ini. Ya, sepaham dengan hal ini. Oke, baik. Nah, kita perhatikan. Ya, ada pandangan teolog atau kekinian yang sekarang ini. Nanti kita putar videonya, Bapak Ibu. Ya, kita putar videonya. Atau mungkin tidak usah kita putar ya. Kayaknya kurang etis lah ya. Ya. Ada seorang pendeta memiliki pandangan. Pandangannya apa? Bahwa di luar Kristen itu ada keselamatan. Di luar Kristen itu ada keselamatan. Ya. Jadi menurutnya ada 2 jenis keselamatan. Ya, menurut ajaran itu. Yaitu apa? Keselamatan yang sempurna. Dan yang kedua, keselamatan yang tidak sempurna. Bahkan dikatakan juga di videonya itu, ya, di YouTube-nya dikatakan orang yang berbuat baik selama hidupnya tetap masuk langit dan bumi baru. Tapi mereka tidak menjadi warga kerajaan Allah, tapi mereka menjadi anggota biasa. Lalu saya coba nunggu mana ayat Alkitabnya ya, tapi tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Jadi ajaran mengatakan ada keselamatan di luar, sekalipun dikatakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saya percaya itu. Hanya satu-satunya jalan keselamatan, saya percaya itu. Tapi kita juga harus percaya ada keselamatan di luar orang Kristen, bukan di luar Kristus. Saya pikir apa bedanya di luar Kristus dengan di luar Kristen? Ya, Kristen itu kan artinya apa? Kristus di dalam diri seseorang. Jadi bukan agama. Kalau dikatakan di luar agama, boleh barangkali begitu. Ya kan? Nah, kalau dikatakan nanti ada 2 golongan ya yang tinggal di langit dan bumi baru, yaitu pertama adalah warga kerajaan Allah. Siapa mereka? Kalau mereka yang percaya kepada Kristus, nah itu adalah keselamatan yang sempurna yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka menjadi warga kerajaan Allah, akan memerintah bersama dengan Kristus. Tapi juga nanti ada warga yang lain yang tidak masuk warga kerajaan Allah, tidak ikut memerintah, tapi kita memerintah. Yaitu mereka yang apapun agamanya, apapun keyakinannya, asalkan orang itu berbuat baik selama hidupnya, dia tetap masuk surga. Wow. Nah, tahu saudara punya pandangan yang sama atau tidak dengan seperti itu? Bebas-bebas saya silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya menolak ajaran seperti ini. Tegas, tidak boleh di persimpangan. Jangan karena dia hebat dan terkenal. Jangan karena puluhan ribu pengikutnya. Masih lebih banyak pengikutnya Pak Hendrik Manurung dengan Pak Raja Guguk. Kan gitu, kalau dihitung-hitung lebih dari 10.000 kan gitu ya. Artinya pengikut Tuhan ya melalui hamba-hambanya gitu. Ya. Nah, saya singkat di situ videonya ES, saudara
ya saudara harus ini sendirilah ya, bisa maksudnya siapa itu WS, ya Pak Hendrik pasti sudah tahu dan yang lain sebagainya. Ya, ini luar biasa ini. Anda mengerti apa yang saya sampaikan? Mengerti? Berikan tepuk tangan. Waduh, tepuk tangan lagi tuh. Ketika saya mendengar itu hati saya pilu dan prihatin, kok bisa seperti ini ya? Mantan rektor 2 kali mengajarkannya seperti ini. Dan saya percaya, saya sangat percaya, ya, di gereja misi amanat agung yang sudah didirikan oleh hamba-hambanya tidak ada mengajarkan demikian. Amin, Pak Hendrik. Masih ada? Amin. Amin, Pak. Jangan terbaca, Pak. Amin ya, Pak ya. Jadi itu luar biasa. Tapi kalau setuju nanti kita bisa putar. Kalau setuju ya, kita putar ya videonya. Jadi jangan sepertinya saya ini mengarang-ngarang gitu atau saya salah mengerti gitu ya, tidak. Oke. Baik. Bapak Ibu, ya sebelum membahas lebih jauh tentang keselamatan, tentu kita perlu dulu mempelajari latar belakang dari keselamatan. Mengapa harus ada keselamatan? Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Ya, keselamatan ada karena apa? Apakah karena kejatuhan manusia ke dalam dosa? Dan kapan direncanakan keselamatan itu? Apakah direncanakan setelah manusia jatuh dalam dosa? Berarti rencana keselamatan itu adalah keselamatan spontan, dadakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Oke, sampai di sini dulu. Saya semua sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Baru nanti kita lanjutkan, Bapak Ibu. Silakan. Supaya sekaligus juga memberikan waktu buat saya minum air hangat. Terima kasih. Ini tadi ada sekarang tinggal 17 orang. Yang lainnya kemana? Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Pak Ketua, silakan di-unmute ulang Pak. Volume suara Pak. Baik, sorry. Sorry, saya terbuka. Apakah ada pertanyaan atau yang mau di-sharing atau diskusikan? Atau mungkin ada yang keberatan dengan apa yang saya sampaikan? Boleh, kita bebas bicara. Ini adalah pembelajaran. Ya. Oke, jadi ini penting. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menolong, menambah wawasan kita atau mengganggu, apakah bisa mengganggu ajaran kita, saya juga tidak tahu. Bapak Ibu yang tahu hal itu, ya. Tapi saya harus sampaikan apa yang saya tahu, saya pahami dan saya yakini, begitu, ya. Tidak boleh saya mengatakan harus di sini aku ikut si A, ikut si B, tidak, ya. Saya ikut Alkitab, ya. Itu yang harus nanti kita lihat, ya. Oke. Ada? Nah, kalau tidak ada berarti saya nyabot kesimpulan, berarti semuanya mengerti. Ya, mengerti. Ya, Profesor Setapi bilang begini, ada 2 anggukan almarhumnya ketika sudah disampaikan sesuatu, baik itu lewat khotbah, lewat pidato, ataupun lewat khotbah, ya ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan pertama, anggukan itu adalah anggukan
amin karena dia mengerti, memahami. Itu ya, diaminkan. Tetapi juga ada anggukan itu karena memang sudah kelelahan dan ngantuk, kan begitu. Tapi di kelas ini tidak ada yang demikian. Setuju? Ya, nah, setuju ya. Baik. Ini kelas hamba Tuhan ini saya tidak bisa terlalu kerasin, tapi kalau untuk S1 yang reguler ini aduh, saya sangat keras. Saya lah tanya satu-satu, "He, A, B, C," semua saya sebut namanya. Domba A, domba B, domba C, kamu harus bertanya. Tapi kalau di kelas seperti ini tentu spontan saja. Silakan. Ada Pak siapa tadi? Pak Tommy ya. Pak silakan Pak Sinaga. Haleluya, salam Pak. Shalom, shalom, shalom. Gitu, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya Pak, ya, mengenai tentang keselamatan yang tadi disampaikan bahwasanya di luar Kristen. ya, Karena saya juga mengikuti Pak, mengikuti apa yang disampaikan Bapak inisial ES itu Pak, ya, bukan hanya sebagian-sebagian, ya. tetapi hampir seluruh. Jadi yang disampaikan di YouTube itu hanya sebagian Pak, sebagian dari penjelasan. Sedangkan beliau itu menjelaskan banyak pertemuan dan seminar. Ya. Jadi yang saya dapat Pak sebenarnya bukan hanya berbicara tentang keselamatan di luar Kristen dan berbuat baik itu selamat. Tetapi yang disampaikan adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik, yang mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri, ketika dia belum mendengar Injil, ataupun mendengar Injil tetapi yang didengarnya Injil yang salah. Tetapi orang itu melakukan perbuatan baik, bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi mengasihi sesamanya seperti dirinya mengasihi dirinya sendiri. Dan ayat yang saya dapat di dalam Roma pasal yang kedua, Roma pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ke-14. Di situ dikatakan bahwasanya Taurat itu kan berbicara firman Tuhan. Artinya orang-orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan, ataupun orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, tetapi melakukan apa yang makna ataupun esensi dari Injil itu, yaitu mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri. Siapa itu orang-orang yang di luar Kristen? Termasuk orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus hadir ke bumi ini, orang-orang Perjanjian Lama, nabi-nabi, Henok, Musa, itu termasuk juga orang yang di luar Kristen. Tetapi beliau sampaikan tidak ada keselamatan di luar Kristus, karena Kristus itu mati untuk semua orang, untuk dunia ini, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Dan pengadilan itu terbuka ketika Tuhan Yesus itu mati dan darahnya tercurah. Jikalau Tuhan Yesus itu tidak mati, tidak ada pengadilan. Semuanya manusia bersalah dan semuanya telah jatuh dalam dosa. Jadi keselamatan itu memang tidak ada di luar Tuhan Yesus, tidak ada di luar Kristus, tetapi ada orang-orang yang belum mendengar Injil ataupun salah mendengar Injil, disesatkan karena Injil yang disampaikan itu salah, tetapi dia berbuat mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan itu juga ada di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan atau Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Tuhan Yesus menggambarkan di situ bahasanya seorang Samaria adalah orang-orang yang tidak menyembah Elohim YHWH, tidak menyembah Allahnya Israel, dan tidak beragama Yahudi, dan tidak beribadah di bait suci. Pada masa itu, orang yang di luar, semua orang yang beribadah itu seharusnya di bait suci, tidak boleh beribadah pengorbanan di bait suci, tetapi harus di bait suci. Tetapi Tuhan Yesus menggambarkan bahwasanya seorang imam lewat, kalau pada saat ini bisa dikatakan gembala atau pendeta, tetapi dia tidak mau menolong. Seorang Lewi, kalau pada saat ini juga dikatakan bahwasanya Lewi itu pelayan-pelayan Tuhan lah, Lewi itu. Tetapi orang itu tidak menolong.
Tetapi seorang Samaria ini yang tidak menyembah Elohim YHWH, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang ada dalam inti esensi dari Taurat itu sendiri. Tuhan Yesus berkata di situ, siapakah manusia yang ada, sesama manusia yang ada di situ. Nah, menurut saya seperti itu aja, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Baik, makasih. Saya juga ikuti semua itu ya, saya ikuti semua. Maka saya punya pemahaman sendiri ya. Ya, saya ikuti semua. Jadi bukannya sampai sepenggal gitu lalu langsung saya satu kesimpulan ya. Ya, menurut saya dualisme. Ya. Ya, dualisme. Berarti nanti kita perhatikan seolah-olah iman dalam perjanjian lama kepada Tuhan dengan iman perjanjian baru itu berbeda. Kan Allah begini, jadi nanti Yesus ini seolah-olah menjadi Yesus itu hanya Allah dalam perjanjian baru, tapi bukan perjanjian lama. Nah, kan gitu. Jadi makanya ini harus hati-hati loh ini ya. Iya. Ya, jadi itu. Jadi pemahamannya Yesus Kristus menjadi juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan itu menurut perjanjian baru. Melalui perjanjian lama tidak gitu. Makanya Abraham ya dengan yang lain-lain, Henok itu kan tidak, waktu itu belum ada Yesus kan gitu. Ya kan Yesus gitu. Nah ini hati-hati nih, luar biasa. Iman dalam perjanjian lama dengan iman dalam perjanjian baru sama. Beriman bersama-sama beriman kepada Tuhan. Jangan sampai dibedakan gitu. Ya. Makanya saya terus terang aja buku beliau saya itu punya ini. Semua saya punya. Saya udah baca semua ini. Ya, Corpus Deleciti. Kemudian Tritunggal menurut Alkitab, Tritunggal. Ada lagi buku yang lain, saya udah pelajari. Ya, saya sudah seminarkan. Dan saya sudah banyak juga hamba-hamba Tuhan saya minta untuk kita bersama-sama diskusi. Ya, banyakkan mengatakan dualisme dan Tritunggal bukan Tritunggal tapi Ditunggal. Ini sebenarnya akibat dari pemahaman Tritunggal yang gagal. Ya, bukan sebenarnya saya hebat, bukan. Seolah-olah nanti Tuhan di perjanjian baru, perjanjian lama beda. Begitu loh. Itu iman Abraham. Bahkan Yesus katakan begini loh. Coba kita lihat, baca dulu. Ya, kita baca di Yohanes 8 ayat 58. Coba kita lihat dulu. Ini salah satu ayat ini kita lihat tuh. Ya, apakah Yesus itu dia Allahnya Abraham juga gitu. Coba kita lihat. Ya, Yohanes, nanti baru kita lihat kitab yang lain. Masih banyak ayat yang lain. Coba kita lihat ya. Ya, Yohanes ke-8 ayat 58. Silakan baca. Yuk, bisa baca Yohanes 8 ayat 58? Ada? Ada. Ya, silakan. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Maaf, bukan. Ulangi dulu. Mulai coba baca ayat yang mulai dari 56 sampai 58. Coba baca, Bu. 56 sampai 58. Ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ya. Orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Perhatikan ayat 58. Lanjut 59. Silakan, Bu. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Perhatikan. Ayat 59 dulu, kita mulai dari situ. Lalu mereka, siapa itu? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Ya, dalam konteks ini dikatakan mengambil batu, mau ngapain? Mau melempari Yesus. Ya, mengapa mereka melempari Yesus? Mereka marah. Dan apa yang buat mereka marah? Ayat yang ke-58 itu yang buat mereka marah dan juga sebelumnya. Dikatakan kepada Yesus, kepada mereka, aku telah berkata kepadamu sesungguhnya
Sebelum Abraham ada, aku ada. Ego eimi. Ini menunjukkan praekstensi sebelum dia lahir, sebelum dia berinkarnasi, sebelum lahir di Bethlehem. Jadi Bethlehem itu bukan tempat awal adanya Yesus. Sebelum dia lahir di Bethlehem, dia sudah ada di dalam kekekalan karena dia adalah Allah. Ini juga Allah yang dipercaya oleh Abraham, yang dipercayai oleh Henok. Nah, ini menunjukkan keberadaan. Jadi jangan sampai kita bedakan loh gitu ya. Nah, lalu nanti kalau kita lihat, kita tolaklah berarti ajarannya siapa? Paulus ya di Efesus 2:8 dan 9. Kan udah jelas di situ dikatakan. Allah yang mana yang dikatakan oleh Paulus di situ? Allah yang mana? Allah yang sama yang ada di dalam kekekalan, ada dalam perjanjian lama, ada dalam perjanjian baru, bahkan ada untuk selama-lamanya. Lalu di Titus 3 ayat 5 kalau dikata, coba kita lihat, kita Bu baca lagi Ibu dari Medan, Titus 3 ayat 5. Kalau Efesus 8:9 sudah sering kita baca ya. Ya, silakan. Oke, tunggu ya Pak. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat Yang 5. kelima. Sorry ya Pak. Aduh. Oh. Katanya Bu, 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, dan seterusnya di situ. Ini sudah sangat jelas. Jadi seorang itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, baik itu perjanjian lama Abraham dia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Henok diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena imannya kepada Tuhan. Ya, karena imannya kepada Tuhan. Siapapun itu, karena imannya Nuh diselamatkan, bukan karena dia tidak bercacat telat. Dikatakan di sana dia tidak bercacat karena imannya. Tapi iman itu mengikuti kebaikan dilakukan dan tidak berdosa, berusaha untuk hidup kudus dan yang lain sebagainya. Udah sangat jelas di sini kan gitu ya. Nah, coba kita lihat satu ayat Alkitab lagi ya. Banyak sebenarnya karena ini waktu kita aja nih. Kita lihat Wahyu. Wahyu 21 ayat 8, Bu. Baca, Bu. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Sorry ya Pak. 21 ayat 8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke, perhatikan di sini. Mungkin dia tidak pembunuh, ya. Mungkin dia tidak penyembah-penyembah berhala atau yang lain, tapi kalau dia tidak menyembah Tuhan Yesus, tetap penyembah berhala. Ya, siapa yang tidak menyembah Yesus berarti antikris. Ya, antikris. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Apakah orang yang berbuat baik dikatakan itu tidak ada dusta? Aduh, siapa yang bisa mengatakan tidak ada dusta bagi orang yang berbuat baik? Nggak ada yang berani, satupun. Ya, termasuk hamba Tuhan pendeta. Nah, tapi kita lebih menekankan kepada kata, tetapi orang-orang yang tidak percaya, itu aja. Orang-orang yang tidak percaya, yang berbuat baik seperti apapun itu, yang tidak tahu Injil sekalipun, yang belum pernah mendengar Injil sekalipun, ya, Alkitab yang mengatakan, ini loh, ya, dikatakan di situ, udah terakhir, upahnya apa? Ya, dikatakan itu bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, hati-hati. Ya, kalau kita nanti dibaca lagi di kitab Roma yang sering dikutip ya dengan hati nurani. Saudara, ya, bisa hati nuraninya menuntun dia untuk mencari kebenaran. Kalau Tuhan sudah memilih dia untuk diselamatkan, banyak cara Tuhan untuk melakukan hal itu.
Mungkin kita tidak mau lagi beritakan Injil kepada mereka. Ya, mungkin manusia tidak lagi memberitakan Injil kepada suku-suku itu. Tapi kalau suku-suku itu sudah ada dalam pilihan Tuhan, ya sudah ada keridhaan Tuhan menyelamatkannya. Banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan, bahkan mungkin malaikat pun mengerjakan itu, menyelamatkan. Kalau manusia pun tidak mau lagi memberitakan Injil, malaikat pun Tuhan bisa pakai gitu loh. Nah kan? Nah, pernah nggak malaikat memberitakan Injil? Ada di dalam Alkitab. Malaikat memberitakan Injil, ya kan? Begitu. Nah, jadi makanya saya bilang, ini tidak boleh mengatakan ada keselamatan di luar Kristen atau di luar Kristus. Sekalipun orang itu tidak percaya kepada Kristus, tetap selamat, masuk dalam dunia bumi baru, langit baru. Nanti diikuti, saya punya YouTube, itu sudah sangat jelas. Saya mengundang narasumber Pendeta Dr. Weli Paden Solang itu. Siapa penghuni langit dan bumi baru? Siapa penghuninya? Yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Orang percaya, ya, orang sudah percaya kepada Kristus, ya, dan itu malaikat, dan tidak ada di situ dikatakan orang baik yang tidak percaya, nggak ada. Ya, kan tidak ada sama sekali data Alkitab. Ya, tidak ada data Alkitab mengatakan demikian. Begitu. Tapi kalau kita mau tetap menerima ajaran itu silakan, sah-sah saja. Tapi kalau saya bukan hanya 100%, 1000% saya tolak ajaran itu. Yes. Amen. Ya, tidak ada keselamatan dalam Yesus, dalam luar Kristen. Apa bedanya gitu loh? Ya, tapi kalau ada kita beda pendapat boleh, kita tetap damai, aman, ya, ya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Tommy, ya, Tuhan berkati. Ya, ada lagi yang lain? Ada? Mohon izin Pak, selamat malam. Malam Pak Yusuf, silakan. Ya, kalau boleh saya mau bertanya ini. Dari ketidaktahuan saya mau bertanya kepada Bapak. Ya. Dosen sekaligus ketua dari ini. Begini Pak, kadang-kala saya diperhadapkan dengan pertanyaan diri saya sendiri. Ya. Ketika ada seorang manusia yang mungkin kita katakan sekarang inilah. Ya. Dia belum mendengar atau belum menerima pengajaran tentang Injil, tapi gaya hidupnya sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dengan orang yang sudah menerima Yesus, tapi dia tidak mengerjakan atau bahkan dia menolak pengajaran Tuhan Yesus. Padahal dia sudah jelas-jelas dikatakan dia sudah menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak melakukan pengajaran bagaimana semestinya yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan orang Kristen. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang layak untuk masuk kerajaan surga tersebut, Pak? Apakah orang yang belum mendengar pengajaran tentang Injil, ataukah orang yang sudah menerima Yesus, percaya Yesus, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik. Salah satu ayat Alkitab, kembali kita membaca secara lengkap, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Baca Pak. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Silakan Pak, dibaca dulu Pak. Dari sini dulu kita mulai penjelasannya, baru nanti ke yang lainnya. Ya, terima kasih. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, perhatikan Pak ayat ini ya, sangat jelas. Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita perhatikan dari penjelasan dari Paulus ya kepada jemaat di Efesus ini. Jadi kalau kita perhatikan, saya coba ya ada beberapa hal yang sangat penting sekali. Jadi mulai dari ayat 8 tadi. Ya, pertama, sebab karena kasih karunia. Pertama, penekanan karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia?
Ya, kasih karunia itu adalah sama dengan anugerah, yaitu pemberian cuma-cuma. Diterima orang yang layak tidak menerima, tidak layak untuk menerimanya. Itu namanya kasih karunia. Ya kan? Ya, Tuhan memberikan kepada yang tidak layak untuk menerima, dilayakkan. Itu namanya kasih karunia. Kalau seumpamanya ada orang yang, ini hanya satu ilustrasi saja, orang yang berulang tahun, lalu ada orang yang membawa kado ulang tahun. Orang yang bawa kado ulang tahun ini tidak akan pernah berkata begini, selamat ulang tahun ya, ini hadiah saya berikan. Tadi saya beli di Mall Anggrek misalnya. Harganya sekian, isinya sekian. Ya kan? Nanti kalau saya ulang tahun, kamu juga harus memberi yang sama ya. Beli juga di Mall Anggrek dan harganya sekian dan jenis sekian. Kira-kira itu pemberian kado bukan? Bukan, kan itu bisnis. Nah, kan minta balas dengan balas gitu, memberi kebaikan balasan. Tapi kalau kasih karunia tidak seperti itu. Ya kalau kasih ya kasih aja. Tuhan juga demikian ya, kasih aja. Kasih karunia, anugerah. Lalu kita perhatikan lagi dikatakan di situ karena iman. 2, kasih karunia dan iman itu adalah pemberian Tuhan. Bukan yang kita cari. Iman bukan yang kita cari, kasih karunia bukan yang kita cari, tapi yang Tuhan berikan. Oke. Makanya Paulus menekankan di situ tentang bukan hasil usahamu. Jadi siapa yang buat orang beriman adalah Tuhan sendiri. Siapa yang buat orang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dia beriman, baru dikatakan bukan hasil usahamu. Usahamu apa? Bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Diulangi lagi loh, pemberian Allah dengan kasih karunia itu sama, anugerah. Bukan usaha-usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Usaha tadi yang Bapak bilang itu, oh mereka tahu Yesus berbuat baik, suka memberi, suka menolong. Oh banyak orang yang kagum dengan kehidupan Yesus, tapi tidak kagum dengan kehidupan orang Kristen. Ya menjadi batu sandungan, ya kan? Yang menjadi penduduk itu kenyataannya. Tapi bukan berarti karena orang itu melakukan seperti kehidupan yang baik seperti Yesus, tapi tidak percaya kepada Yesus. Tadi dikatakan bukan karena perbuatan baik, bukan, ya, bukan karena kasih karunia, karena iman, karena anugerah. Jadi tidak ada suatu usaha ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Nah, maka nanti akan menjawab tadi orang Kristen dikatakan itu. Dia kata orang Kristen. Coba nih, ayat 10 tadi dikatakan apa? Dia 10. Coba, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah loh. Bukan made in China. Bukan made in Jepang. Bukan. Buatan Allah, buatan Tuhan. Ini artinya apa? Diciptakan baru oleh pekerjaan Tuhan. Seseorang yang sudah diciptakan baru, seperti dikatakan dalam 2 Korintus berapa itu 5 ayat 7, yaitu ciptaan baru, lahir baru, itu dikerjakan oleh Allah kepada manusia. Sama dikatakan karena ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Nah, lalu perhatikan, untuk melakukan apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tadi sudah diawali dulu, hei, engkau diselamatkan karena kasih karunia, engkau diselamatkan karena iman, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tapi pemberian Allah, berarti sudah selamat. Nah, karena itu engkau harus berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Jangan dibalik. Engkau harus lakukan pekerjaan baik supaya kau diselamatkan. Nah, apa bedanya kita dengan agama lain? Tidak ada bedanya kalau demikian. Ya kan? Nah, ini udah jelas. Perlu perhatikan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini sebelum apa ini maksudnya nih? Jadi ini kata yang digunakan itu adalah masa lampau. Masa lampau. Bukan masa pada saat Paulus. Bukan. Sama Efesus, masa lampau berarti di dalam kekekalan.
Masa lampau sudah direncanakan. Siapa yang dipilih, siapa yang akan diselamatkan, itu sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan menghendaki semuanya supaya diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 itu. Ya. Nah, 2 Petrus 3 sudah dipersiapkan sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam keselamatan. Hidup di dalam perbuatan baik. Begitu. Nah, kalau ada orang Kristen mengatakan dirinya orang Kristen tapi tidak berbuat baik, Bapak, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebenarnya dia Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, belum lahir baru. Neraka tetap itu. Kalau belum lahir baru. Itu tidak perlu kita katakan itu menghakimi. Enggak, Alkitab katakan demikian. Ya. Nah, orang Kristen Alkitab katakan harus berbuat baik kok. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Harus itu. Ya harus, maka Paulus selalu mengingatkan, latihlah dirimu beribadah, latihan badani itu terbatas. Dilatihlah diri beribadah bermanfaat untuk hari ini dan hari esok untuk selama-lamanya. Ya kan? Dikatakan demikian, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup. Inilah persembahanmu yang sejati. Ya kan? Dan semuanya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, jangan lagi dirusak dengan rokok, jangan lagi dirusak dengan narkoba, jangan lagi dirusak dengan tuak, dengan sebagainya. Kalau dia sudah merasa, dia sudah percaya tubuhnya adalah bait Roh Kudus, dia tidak akan pernah rusak. Kalau dia sudah tahu dia adalah anak Allah, sudah lahir baru, dia harus berbuat baik seperti Yesus. Kalau tidak, kemungkinan yang kedua, sebenarnya sedang proses barangkali menuju kepada pertobatan. Mungkin masih proses menuju kepada pertobatan. Tapi selama hidupnya hanya tahu Yesus. Banyak, Pak, hafal dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hafal lagi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini seluruhnya. Dia hafal itu. Terutama dia hafal, misalnya jalan kebenaran, tapi tidak berjalan dalam kebenaran. Bohong itu. Ya kan? Berdusta. Kalau dia tahu jalan kebenaran, tapi dia nggak berjalan dalam kebenaran. Nah, itu bukan Kristen yang sesungguhnya, bukan Kristen yang, bukan domba yang sejati, bukan orang Kristen sejati itu. Bukan. Ya, barangkali menyamar mungkin gitu ya. Kemungkinan. Mengapa saya katakan kemungkinan? Kan mungkin dia masih hidup. Tapi kalau dia mati dalam kejahatan sekalipun dia bilang, ya dia tahu Yesus, belum tentu percaya kepada Yesus, belum lahir baru. Banyak yang seperti itu, Bapak-bapak. Banyak sekali. Ya, jadi sesungguhnya orang Kristen sejati harus hidup berbuat baik seperti Yesus. Ya, harus taat seperti Yesus. Kan dikatakan, engkau harus sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Berjuang. Sempurna di situ bukan berarti kita mau jadi Allah, tidak. Sempurna dalam hal karakter ilahi. Kita sudah diberikan benih ilahi. Ya, coba Bapak baca lagi, coba ini supaya teguran nanti bagi mereka yang mengatakan mengaku-ngaku percaya kepada Yesus, tapi tetap main-main dengan dosa. Wow, luar biasa. Ya, coba kita buka di kitab Yohanes, 1 Yohanes ya, 1 Yohanes. Mari kita lihat di kitab 1 Yohanes, mulai pas 1 Yohanes dulu. Oke. Mulai baca 1 Yohanes 2, Pak. Coba baca 1 Yohanes 2, mulai baca dari mulai yang pertama. Yuk. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama ya, Pak? Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terima kasih. Oke. Ini Yohanes ini mengingatkan orang-orang percaya pada saat itu. Anak-anakku, ini kutuliskan firman Tuhan ini kusampaikan kepadamu supaya kamu itu berhentilah berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi.
Nah, kira-kira seperti itu diingatkan. Tapi kalau siapa pun jatuh dalam dosa, ya datanglah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Artinya harus menjauhi dosa. Coba kita baca lagi. Ini ayat ini nanti baca secara keseluruhan ya. Nah, tapi saya menggunakan ayat-ayat yang lain. Coba baca, Bapak baca di ayat pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga. Ayatnya yang kita perhatikan. Ayat yang keempat, baca keempat. Silakan baca, Pak. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Ya diingatkan jangan berbuat dosa, itu sudah melanggar hukum Allah. Dan baca seterusnya nanti kalau dia diperhatikan. Ya, coba di ayat yang ke-6. Ayat 6. Ya, ada yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, orang berada di dalam Yesus, maksudnya orang sudah berada dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Artinya jangan lagi terus-menerus berbuat dosa. Ya, setiap orang tetap berbuat dosa tidak melihat. Bagaimana bisa melihat Allah? Ya kan? Berarti dia tidak berjalan dalam jalan kebenaran, hanya tahu jalan kebenaran. Begitu, Bapak. Jadi itu dilayani itu, Pak. Ya, tapi jangan juga bilang tadi orang yang tahu sifat-sifatnya Yesus dikerjakan, dilakukan, dia selamat. Enggak. Bukan perbuatan baiknya malah menyalahkan dia. Bersyukur kalau ada yang seperti itu. Tapi orang Kristen yang tahu Yesus tapi tidak berbuat baik, nah itu perlu bertobat itu. Nah, itu bawa dia ke STT Borneo asal supaya dilayani. Nah, kalau enggak di STT Kataros, kalau sudah banyak murid mahasiswanya di STT Borneo, kirim juga ke STT Kataros. Kan itu kita bina, kita ajar, bukan dibinasakan kan itu ya. Baik, terima kasih. Bagaimana kira-kira Pak siapa tadi? Yang Pak Yusuf? Ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak buat pencerahannya Pak. Ya. Tuhan memberkati. Oke, berkati ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita sampai jam berapa Pak Hendrik? Hambanya Pak Manurung masih ada di sini? Izin Pak, masih ada Pak. Berapa menit lagi? Kalau secara jam, Bapak sudah memberikan extra time ini buat kami. Terima kasih. Tapi apabila ada satu mahasiswa lagi, mungkin Pak dosen masih bersedia. Tapi kalau ada, silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Kalau masih ada. Nanti ini materi bisa saya share nanti ya kayak Pak Manurung. Lalu Pak Manurung nanti yang akan bagikan kepada yang lain ya. Ya, siap Pak. Silakan. Ya. Masih ada? Silakan. Haleluya. Oh ya, Pak David Katio Waprisiadi, silakan Pak. Suara saya. Jelas. Silakan Pak David. Ya, tadi kan Bapak sempat bilang bahwa doktrin gereja itu harus sama. Ya. Ya, kebetulan tadi Pak, waktu Bapak menjelaskan mengenai doktrin keselamatan menurut ahli-ahli teolog tadi, sinyal saya agak terganggu, jadi agak putus-putus, jadi saya agak sedikit mendengar penjelasan Bapak. Nah, tapi sini saya mau bertanya secara pribadi langsung sama Bapak. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri, putus-putus ya. Coba lanjut. Ya, menurut secara pemahaman Pak David, coba matikan kameranya untuk lebih memperjelas suaranya kami dengar. Kameranya dimatikan aja. Putus-putus, suaranya putus-putus. Ya, dimatikan kameranya supaya suaranya lebih jelas kami dengar. Silakan. Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, maklum saya di kampung, Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Nah, jadi waktu Bapak menjelaskan masalah keselamatan tadi menurut ahli-ahli teolog, nah, jadi saya tadi agak putus-putus mendengar penjelasan Bapak. Ya. Nah, jadi saya mau bertanya secara
Waduh, keputus. Di Halo. pinggiran Palangkaraya, Desa Pangi, masuk Oh. Palangkaraya. Coba Apakah Pak David bisa dengar? Kalau memang bisa, kameranya dinonaktifkan. Apa bisa dengar? Apabila memang tidak bisa, besok kita sambung. Ya, di chat room boleh. Nah. Kedengaran, nggak ada suara, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada bagaimana Pak Hendrik? Kita akhiri dulu sampai di sini, melanjutkan besok. Kalau besok itu apakah bisa lebih awal, misalnya kita mulai dari jam 6, karena hal seperti ini kan penting sekali ya, dan ini kan tidak mungkin bisa menyampaikan materi secara keseluruhan. Tadi banyak hal-hal diskusi yang paling pokok, yang viral dan itu perlu kita sikapi kan gitu ya. Supaya kita ada di posisi yang jangan yang diombang-ambingkan, jangan sampai ada di situ gitu ya. Itu harus stabil ya. Oke, silakan Pak, bagaimana? Oke Pak, terima kasih Pak dosen, Pak Ketua STTK Taros sudah menyampaikan. Nanti Pak untuk perubahan jadwal selepas ini kami akan bahas di grup apakah bisa dimajukan pukul 18. Apabila tidak bisa, mungkin nanti kami akan menyampaikan. Kalaupun nanti pukul 19, berarti setiap mahasiswa sudah rela sampai pukul 22. Kalau saya melihat materi ini, karena besok hari kedua dan hari terakhir, saya pikir Pak Ketua sangat bermurah hati bisa memberikan waktu 3 jam. Jadi siogianya kita semua mahasiswa besok hari, kalaupun nanti tetap pukul 19, maka kita pembelajaran kita sampai pukul 22. Kalau 3 jam saya pikir nanti itu akan sangat memadai. Kemungkinan itu Pak Ketua, tapi nanti kami diskusikan. Ya mungkin saya mungkin mudah-mudahan tidak salah agak menangkap pertanyaannya dari Pak David tadi itu. Jadi gini, ya kan tadi bilang bahwa sesungguhnya doktrin gereja itu semua harus sama, gitu ya. Harus sama, tetapi kenyataannya kan banyak yang berbeda, begitu ya. Tentang keselamatan aja sudah berbeda, gitu kan. Ada yang mengakui ketrinitasan, ada yang tidak mengakui, ada yang mengatakan ada hierarki antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Ya Bapa itu adalah Yesus, ya Roh Kudus itu adalah Yesus, ya kan? Nah dan banyak itu kan. Mengapa bisa ada perbedaan seperti itu? Di awal tadi sudah jelaskan. Ini adalah akibat perbedaan di dalam pengertian pemahaman Alkitab. Ya bahasa sumbernya yang sama Alkitab, tapi tidak menggunakan. Kalau saya belajar mengajar namanya mengajar yaitu hermeneutik. Ya, hermeneutik itu adalah ilmu menafsir Alkitab menggunakan bukan metode deduktif, tetapi metode induktif. Ya, apa itu metode induktif? Terutama harus kita melihat pengajaran dalam Alkitab itu jangan hanya satu ayat Alkitab kutip, tapi hubungkan ayat Alkitab itu kepada ayat-ayat yang lain, konteks dekat, konteks jauh, dan apa maksudnya penulis, bukan apa maksudnya saya. Ya kan, bukan maksudnya pribadi saya, tapi apa maksudnya penulis Alkitab pada saat itu. Ya, kenapa saksi Yehova itu bisa tersesat? Karena hanya mengutip satu ayat ini tidak pernah menghubungkannya ayat ini dengan ayat sebelumnya yang paling dekat dengannya, dengan yang paling dekat atau konteks paling dekat dan yang lain. Maka terjadilah kesesatan. Banyak kesesatan itu ya karena itu, makanya berbeda doktrinnya. Ya kan? Nah itu. Bahkan ada juga gereja yang mengatakan tidak perlu memberitakan Injil. Wow, luar biasa, karena Tuhan sudah tahu siapa yang dipilih akan diselamatkan, tidak usah. Nah ini berbeda lagi, seharusnya tidak boleh ada perbedaan itu. Perbedaan itu yang membuat siapa? Bukan Tuhan. Perbedaan itu adalah membuat manusia itu sendiri. Ya, nah itu mungkin arah pertanyaannya dari Pak David, mungkin itu bisa menolong ya. Jadi perbedaan itu bukan dari Tuhan, tapi perbedaan itu adalah dari manusia itu sendiri.
Oke, baik Pak Hendrik. Terima kasih. Silakan. Oke Pak Ketua, Pak dosen, terima kasih. Ya, saya pikir tadi pertanyaan dari Bapak Pendeta David juga seperti yang dijelaskan oleh Bapak dan sudah dijawab. Oke. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk besok apabila mungkin ada pertanyaan atau mau didiskusikan, bisa dipersiapkan pertanyaannya sehingga besok mungkin akan lebih. Ya, baik. Pak Hendrik. Halo. Shalom Pak Hendrik. Izin bicara Pak. Akan Ada? kita lanjutkan kalau rencana awal pukul 19, tapi nanti kita coba diskusikan. Tapi apabila pun nanti di grup, tetap nanti pukul 19, supaya kita semua siapkan diri dan stamina kita kurang lebih 3 jam perkuliahan. Dan saya rasa Bapak dosen kita sangat bersedia memberikan waktu yang luar biasa, termasuk seperti malam ini lewat setengah jam. Jadi terima kasih kepada Bapak dosen yang sekaligus menjadi Ketua STT Kataros Indonesia Bekasi Jakarta, di mana STT kita bernaung di bawah Ketua STT kita ini. Atas ilmu pelajaran mata kuliah pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua. Mudah-mudahan besok hari perkuliahan kita lebih luar biasa, terlebih masalah sinyal tidak terkendala kepada rekan-rekan yang dari daerah-daerah. Dan semoga nanti mahasiswa yang tidak bisa bergabung hari ini, besok nanti kami akan coba ingatkan supaya semaksimal mungkin semua bisa hadir, karena ini adalah mata kuliah yang sangat penting, terlebih bagi kita hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan. Itu dulu mungkin yang akan menjadi pengumuman, dan apabila ada pertanyaan informasi mengenai akademik dan perkuliahan, silakan nanti hubungi saya ataupun Bapak Pendeta Maruba. Dan untuk selanjutnya, nanti sesuai informasi dari Bapak dosen mengenai file PDF mata kuliah nanti akan dibagikan di grup kita setelah Pak dosen mengirimkan kepada kami. Terima kasih. Itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebelum dua penutup, ada lagi tambahan Pak dosen? Silakan Pak apabila ada. Ya, jadi gini Pak, apakah ini ada grup WA-nya? Jika ada, kasih masukkan nama saya supaya saya bisa share baik rekaman maupun materi yang ada, sehingga masing-masing bisa langsung ambil. Jika berkenan begitu, ya Pak ya? Ya, siap Pak, siap. Baik, ya. Karena Bapak juga sudah keluarga besar kita. Baik ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, jadi itu dulu mungkin yang menjadi pengumuman bagi kita bersama-sama. Di sini saya melihat Bapak Tumi Prasetyo, apakah masih jelas sinyalnya? Bapak Tumi Prasetyo. Ya Pak. Oh iya, Bapak ini, Bapak dosen, Bapak Tumi Prasetyo ini adalah seorang anggota Polri, berdomisili di Palangkaraya tapi ditugaskan di kabupaten. Jadi kadang sinyalnya tadi terganggu. Mungkin dua penutup kami serahkan kepada Bapak Tumi Prasetyo, mahasiswa satu program pendidikan agama Kristen, untuk boleh menutup doa kita bersyukur buat semua pembelajaran kita pada hari pertama ini. Silakan Bapak Tumi Prasetyo, Tuhan berkati. Silakan Pak. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pembelajaran mata kuliah ini Bapak, kami boleh menerima pengertian pengajaran yang berasal dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi makanan rohani kami Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh untuk menjadi pelaku dan pelayan firman-Mu Bapak. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kau berkati juga Bapak, rektor yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini, dan beberapa dosen pembimbing juga Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, dan perkuliahan kami juga Tuhan. Tuhan berkati sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Bapa, Engkau yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, berkat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, sampai saat hari ini
kami boleh bernapas dan menerima pengajaran tentang keselamatan dan doktrin dosa yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan menyertai, melindungi kami, sehingga kami layak di mata Tuhan, menjadi pelaku firman Bapa. Dalam doa ini kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Makasih semuanya, selamat malam, Tuhan berkati. Shalom. Halo. Terima kasih Bapak Tumi Prasetyo, sudah pimpin topik 2. Kepada Bapak dosen, Bapak sudah saya gabungkan di grup WAG STT BTF. Baik. Makasih. Selamat bergabung Pak dosen. Makasih Pak. Halo. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak tambahannya Pak dosen? Sudah cukup. Nanti saya buat di grup nanti. Makasih. Tuhan berkati semuanya. Salam, selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam. Terima kasih Pak buat pelajaran firman hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.